Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan teman-teman. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan ibadah persiapan penilaian tengah semester. Sebelumnya, mari kita bersama-sama bersaat teduh terlebih dahulu. Amin. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan, berkat kasih dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul pada pagi hari ini untuk mengadakan ibadah persiapan penilaian tengah semester. Dengan sukacita, mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan yang kudus dengan menyanyikan lagu "Kumasuki Gerbangnya". Kumasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. I will enter His gate with thanksgiving in my heart. I will enter His courts with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice for He has made me glad. He has made me glad, oh He has made me glad. I will rejoice for He has made me glad, oh He has made me glad, oh He has made me glad. I will rejoice for He has made me glad. I will rejoice for He has made me glad. Sebelum melanjutkan rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas berkat-Mu kami dapat berkumpul di Zoom pada pagi hari ini. Sekarang kami akan melaksanakan rangkaian ibadah kami, berkati semoga rangkaian ibadah kami dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Teman-teman, Allah adalah gembala yang selalu menjaga dan mengasihi kita domba-dombanya. Tuhan selalu menuntun dan membimbing setiap langkah hidup kita. Kiranya di dalam menghadapi PTS ini, kita juga dapat mempersiapkan diri dengan baik dan berserah hanya kepada pimpinan dan kasih-Nya. Marilah kita menyanyikan lagu dari KJ 415, Gembala Baik Bersuling dan Merdu, bait 1-2. Gembala baik bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang dan membaringkan aku berteduh di padang
anak-anak siswa SMPK Penabur Bintaro Jaya, sebelum kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan, kita mau terlebih dahulu datang kepada Tuhan, mohon pimpinannya di dalam doa. Mari kita bersama berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena kami kembali diberi kesempatan untuk mendengarkan Tuhan yang menyapa dan berbicara kepada kami. Saat ini kami hendak bersama-sama mendengarkan Engkau yang menyapa kami untuk mempersiapkan anak-anak-Mu, siswa SMPK Penabur Bintaro Jaya, untuk menghadapi penilaian tengah semester. Biarlah Tuhan menolong kami semua untuk dapat membuka telinga kami, membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami siap untuk dijumpai oleh Tuhan, dan membiarkan Tuhan secara leluasa berbicara kepada kami, sehingga sabda-Mu itu boleh mengubah dan mendandani kehidupan kami, tetapi juga memberikan kekuatan bagi kami semua, secara khusus anak-anak-Mu yang hendak menghadapi PTS. Kami percaya Tuhan juga akan memperlengkapi hamba-Mu untuk memberitakan sabda Tuhan, sehingga kami semua boleh bersama-sama dibentuk lewat sabda Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Para siswa yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan renungan sabda Tuhan hari ini, kita bersama akan merenungkan tema setia dalam kesulitan. Firman Tuhan akan kita perhatikan dari Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13. Injil Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ, ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku akan memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawabnya, katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang hidupnya selalu memelihara sabda Tuhan. Saudara-saudara siswa SMPK Penabur Bintaro Jaya yang dikasihi Tuhan,
Sengaja saya memilih bacaan di seputar Minggu Prapaskah oleh karena saat ini kita sedang bersama-sama merayakan Minggu Prapaskah. Saya mengajak kita untuk merenungkan kisah Yesus yang dicobai di padang gurun ini untuk memberikan kekuatan dan keberanian bagi kita untuk menghadapi PTS. Saya akan mulai dengan sebuah kenyataan bahwa dunia kita saat ini boleh dikatakan merupakan dunia yang serba instan dan cepat. Banyak sekali kemudahan kita peroleh dalam berbagai sisi kehidupan. Saat ini untuk membeli makanan, berbelanja, dalam menerima atau memberi kabar, semua serba mudah. Kemudahan itu memang menyenangkan. Namun tanpa sadar, membuat kita menjadi orang-orang yang serba instan maunya. Kita mau semuanya serba cepat. Dan itu membuat kita kerap tidak tahan menghadapi kesulitan. Tidak tahan menghadapi tantangan. Tidak mau bersusah-susah. Contohnya, banyak orang mau menguruskan badan, tapi nggak mau berjuang. Akhirnya menempuh cara instan, mengkonsumsi obat tertentu yang sebenarnya belum tentu baik buat kesehatan. Ada juga yang cara instannya seperti ini. Tips cepat turun berat badan. Turunkan 1 kaki. Pasti berat badannya langsung turun. Saudara-saudara, prinsip yang dipegang banyak orang adalah seringkali seperti ini. Sedikit bekerja, banyak hasilnya. Nggak mau repot, yang gampang saja. Tapi hasilnya banyak. Nah, ini akan menjadi sesuatu yang serius ketika kita sebagai pelajar pun punya prinsip yang semacam ini. Sedikit belajar, kalau perlu banyak mainnya, tapi bagus nilai. Enak sekali, bukan? Mari kita belajar dari Lukas 4 ayat 1-13 yang menjadi bacaan kita tadi. Kita melihat Yesus dicobai dalam hal yang serba menyenangkan dan tanpa kesulitan. Jadi Yesus kala itu berada di padang gurun dan berpuasa 40 hari. Padang gurun berasal dari kata hermos, yang berarti suatu tempat yang tersendiri, terasing, terisolasi, dan hampir tidak didiami orang. Di sana Yesus berpuasa 40 hari dengan tidak makan apa-apa, dicatat tadi dalam bacaan kita. Yesus yang berpuasa ini yang kita tiru, sehingga di masa Prapaskah ini kita diberikan anjuran untuk berpuasa selama 40 hari seperti halnya Yesus untuk ikut serta mencicipi penderitaan Kristus yang bentuknya bisa bermacam-macam. Bentuk puasanya. Percobaan yang apa yang dialami oleh Yesus? Ada 3 hal pencobaan yang menyenangkan yang dialami oleh Yesus. Yang pertama adalah terkait makanan. Pada saat lapar, Yesus diminta mengubah batu menjadi roti. Lalu dia ditawari kekuasaan dengan syarat menyembah iblis. Makanan, kekuasaan, enak semua. Yang satu lagi adalah kemuliaan sebagai Mesias, nggak perlu menderita. Jadi semuanya serba enak. Kanan enak, siapa yang menolak? Kekuasaan, siapa yang tidak mau? Kemuliaan tanpa derita, wah itu enak sekali. Mari kita bersama dalami pencobaan yang dialami oleh Yesus ini. Yang pertama tadi adalah pencobaan soal makanan atau kebutuhan jasmani dan menggunakan kuasa untuk kepentingan sendiri. Jadi, tadi saya katakan Yesus dalam keadaan lapar diminta menggunakan kekuasaannya untuk mengubah batu menjadi roti. Iblis mencobai Yesus dan berkata, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Kalimat ini kalau diterjemahkan menjadi seperti ini bunyinya. Jika engkau betul-betul anak Allah, suruhlah saja batu itu menjadi roti. Maksudnya begini, saudara.
Jadi sebenarnya sebelum kisah Yesus yang dicobai di padang gurun ini, dalam Lukas 3 ayat 22, di sana kita akan menemukan bahwa dalam peristiwa pembaptisan Yesus, di sana ada suara yang mengatakan, engkaulah anakku yang kukasih. Nah sekarang si pencoba itu datang dengan mengatakan, kalau memang betul engkau anak Allah, suruh batu ini jadi roti. Seakan-akan mau mengatakan sudah sepantasnya Yesus menggunakan kedudukan atau kuasanya untuk membuat mujizat. Sudah sepatutnya Yesus yang adalah anak Allah ini pakai mujizat untuk kepentingan sendiri kalau memang betul kau anak Allah. Apa yang dilakukan Yesus? Yesus melawan iblis dengan taat pada firman Allah. Dalam jawabannya, Yesus mengutip perkataan yang tertera dalam Ulangan 8 ayat 3, yakni, manusia hidup bukan dari roti saja. Yesus tidak mau menggunakan kedudukannya sebagai anak Allah, apalagi menggunakannya untuk kepentingannya sendiri. Jadi, cara Yesus yang pertama ini adalah taat kepada firman Allah. Pada pencobaan yang kedua, iblis menawarkan kekuasaan karena dia memang memiliki semua itu. Kalau ada tawaran kekuasaan ini, maka maknanya Yesus sebenarnya tidak perlu menderita. Yesus tidak perlu mengalami derita di kayu salib. Kekuasaan Mesias itu juga sekaligus sesuai dengan harapan banyak orang. Banyak orang lebih suka Mesias yang perkasa, yang kuat, bukan Mesias yang menderita. Tapi bukan itu tujuan kedatangan Yesus. Yesus menolak pencobaan yang kedua ini dengan taat kepada firman Allah. Yesus menggunakan Ulangan 6 ayat 13 bahwa yang layak disembah itu hanya Tuhan Allah. Dan hanya kepada Dia kita berbakti. Lalu pada pencobaan ketiga, iblis membawa Yesus ke bubungan atau tempat tertinggi di bait Allah. Tadi di pencobaan pertama dan kedua, Yesus selalu menggunakan firman Tuhan untuk membantah, untuk menolak pencobaan itu. Di bagian ini iblis meniru Yesus mengutip Mazmur 91 ayat 11-12 dan meminta Yesus menjatuhkan diri. Artinya di sini Yesus membuat mujizat yang sensasional supaya semua orang memuliakan Yesus. Juga menurut pandangan rakyat pada waktu itu yang dipahami adalah Mesias itu akan menampakkan diri dalam kemuliaannya di bait suci Yerusalem. Jadi sekali lagi kalau ini dilakukan Yesus, Yesus tidak perlu menderita. Yesus menyebut pencobaan untuk dimuliakan sebagai Mesias ini sebagai bentuk mencobai Tuhan. Maka dengan kembali mengutip firman Allah, Yesus berkata, jangan mencobai Tuhan Allah. Saudara-saudara, apa pesan firman Tuhan bagi kita supaya saudara-saudara yang mau menghadapi PTS ini bisa tetap setia dalam menghadapi PTS dengan segala kesulitannya? Setia dalam kesulitan. Yang pertama, saya mengajak saudara-saudara untuk taat kepada Tuhan dan firman-Nya. Jadi memang kalau kita perhatikan tadi, kunci kemenangan Yesus adalah menghadapi pencobaan dengan taat pada firman. Yesus tadi di awal mengutip Ulangan 6-8 yang intinya berbicara tentang kesetiaan dan ketaatan kepada firman Allah. Kepada Allah dan firman-Nya. Lalu dia juga mengutip bagian lain lagi dan bagian lain lagi untuk menunjukkan ketaatannya kepada firman Allah. Tapi iblis juga mengutip firman Allah. Apa beda? Yesus mengutip firman Allah karena dia taat kepada firman Allah itu. Sementara iblis mengutip ayat tapi tidak dalam. Dan ini sesuatu yang sebenarnya berbahaya. Banyak orang bisa mengutip ayat tapi tidak dalam ketaatan.
Maka ada yang mengatakan bahwa segala sesuatu itu ada ayatnya. Secara negatif kalimat ini sebenarnya mau mengatakan membuat kita ini bisa terjebak pada penggunaan ayat-ayat Alkitab secara literal atau harfiah. Dan penggunaan ayat-ayat Alkitab itu biasanya demi kepentingan tertentu, agenda tertentu yang biasanya merupakan kepentingan pribadi. Contohnya saja, saudara-saudara mengutip Pengkhotbah 12 ayat 12 karena malas belajar misalnya. Dalam Pengkhotbah 12 ayat 12 itu dikatakan begini, banyak belajar melelahkan badan. Jadi kalau disuruh belajar, ayo kamu belajar loh, sudah mau PTS. Firman Tuhan mengatakan banyak belajar melelahkan badan. Hati-hati saudara ya. Ini berarti kalau kita melakukannya, kita tidak jauh beda dari si penggoda yang juga pakai ayat Alkitab, tapi bukan dalam bentuk ketaatan. Nah, saudara, dalam mempersiapkan PTS, peganglah firman Tuhan untuk menuntun saudara pada ketaatan. Bukan dipakai demi kepentingan diri sendiri, apalagi cari-cari alasan untuk tidak bersungguh-sungguh menghadapi PTS. Peganglah firman Tuhan yang membuat saudara nanti bisa tetap menjadi siswa yang jujur, tapi juga sekaligus berani, tenang dalam menghadapi ujian penilaian tengah semester ini. Ini contoh-contoh ayat yang saudara bisa pegang. Misalnya dalam Filipi 4 ayat 6-7. Kalau saudara sedang merasakan kekhawatiran, ayat ini mengatakan jangan khawatir. Nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Hasilnya apa? Nanti ada damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran. Kalau ini kita yakini, maka saudara akan menghadapi PTS dengan tenang karena saudara taat kepada firman Tuhan ini. Yang berikutnya lagi, dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Percayalah bahwa kesulitan di dalam PTS ini, di dalamnya Tuhan turut bekerja, dan pekerjaan Tuhan pasti membawa kebaikan. Bagi saudara, temukan kebaikan-kebaikan Tuhan itu dalam menghadapi PTS, sehingga PTS ini tidak kita rasakan sebagai sebuah beban, tapi sebagai sebuah kesempatan kita melihat kebaikan-kebaikan Tuhan ditunjukkan kepada kita. Kalau mau taat kepada firman Tuhan, saudara akan menemukan keindahan-keindahan di dalam. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tunjukkan ketaatan kita dengan kesetiaan dalam menghadapi PTS. Saudara, kalau kita perhatikan tadi, Yesus itu dicobai untuk tidak setia dalam kesulitan. Yesus dicobai dengan hal-hal yang menyenangkan supaya dia nggak perlu mengalami penderitaan kesulitan. Sekali lagi, saat lapar, diminta membuat batu menjadi roti. Ini hal pemenuhan jasmani, enak. Lalu tidak perlu menderita di kayu salib, asal di pencobaan kedua mau menyembah iblis akan diberi kekuasaan. Di pencobaan ketiga, jatuhkan diri dari hubungan bait Allah. Mencobai Tuhan, tapi sekaligus di sana nanti kemuliaannya akan ditunjukkan. Ini semua adalah pencobaan untuk tidak setia dalam kesulitan. Saudara-saudara, andaikan Yesus seperti kita, yang menyukai hal serba instan dan cepat, maka Yesus akan jatuh dalam pencobaan. Andaikan Yesus memilih untuk tidak setia dalam kesulitan dan penderitaan sebagai Mesias, maka Yesus akan menerima tawaran iblis dan tidak akan ada karya keselamatan yang kita terima. Tetapi Yesus ternyata menunjukkan kesetiaannya untuk melaksanakan karya Allah sebagai Mesias yang menderita, untuk menyatakan karya keselamatan dan kasih Allah bagi dunia ini. Yesus mau setia menghadapi deritanya. Yesus mau setia menghadapi segala kesulitan. Saudara-saudara, penilaian tengah semester yang akan saudara hadapi ini sudah pasti di dalamnya saudara akan menemukan berbagai kesulitan. Tapi kesulitan itu mengajari saudara untuk setia
Setia untuk apa? Setia untuk belajar, setia untuk berlaku jujur. Walaupun saudara punya banyak kesempatan untuk tidak jujur, terlebih saudara mengerjakan semuanya dari rumah. Tapi latihlah kesetiaanmu untuk jujur. Kesetiaan untuk bersungguh-sungguh menjadi seorang siswa, pelajar yang tugas utamanya adalah belajar. Jadikan PTS ini sebagai sebuah kesempatan bagi saudara untuk setia. Teladanilah Yesus yang tidak tergoda menempuh jalan instan yang serba mudah. Saudara-saudara, jalan pintas yang serba instan menuju nilai yang bagus memang menyenangkan sesaat, misalnya dengan menyontek. Tapi itu akan membuat saudara menjadi orang yang tidak tangguh menghadapi kesulitan. Saudara tidak akan pernah menjadi orang yang bekerja keras menghadapi tantangan. Itu sangat tidak baik. Kita akan menjadi orang yang lembek dan tidak tangguh dalam hidup ini. Seperti halnya makanan instan, saudara. Memang enak. Serba praktis, serba mudah, rasanya juga enak. Tapi jika itu terus-menerus dilakukan, kita tahu ada bahaya kesehatan yang mengancam kita. Untuk itu, dalam menghadapi PTS, sikap terbaiknya adalah setia dengan kesulitan selama PTS. Sebab di dalamnya kuasa Tuhan menopang saudara. Belajar yang tekun dan pantang menyerah untuk melakukan yang terbaik meskipun sulit dan tidak mudah. Saudara harus mengalahkan diri sendiri. Mengalahkan kemalasan, mengalahkan keengganan, mengalahkan ketakutan, diganti dengan ketekunan, pantang menyerah, dan kesetiaan dalam menghadapi PTS. Tuhan pasti akan memberkati seluruh kesetiaan saudara dalam belajar. Dia yang pernah menghadapi kesulitan di tengah pencobaan pasti menemani saudara di dalam ujian PTS yang ada di depan mata ini. Lakukanlah yang terbaik dan dapatkanlah hasil terbaik sesuai dengan perjuanganmu untuk setia dalam kesulitan. Ingatlah, tidak ada keringat yang tidak dibayar. Hasil yang kamu dapatkan akan sebanding atau berbanding lurus dengan keringat yang kamu keluarkan. Selamat menghadapi PTS dengan taat kepada Tuhan dan firman-Nya dan menunjukkan ketaatan dengan kesetiaan menghadapi kesulitan selama PTS. Kita percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara-saudara semua. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita akan menaikkan syafaat kita. Mari kita bersama berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami telah diperlengkapi oleh sabda Tuhan. Biar sabda Tuhan itu sungguh akan memberikan bagi kami kesungguhan dan keberanian serta kesetiaan dalam menghadapi setiap kesulitan, setiap tantangan yang pasti akan kami temukan selama mempersiapkan diri menghadapi PTS maupun manakala kami menghadapi PTS. Biarlah Tuhan di zaman yang serba mudah, serba instan ini, kami tetap menjadi anak-anak-Mu yang menyediakan diri dibentuk dan diproses oleh Tuhan. Bahwa segala sesuatu dalam hidup ini tetap memerlukan perjuangan, sehingga kami tidak selalu membayangkan hal yang serba mudah. Kami belajar untuk setia ketika kami menghadapi kesulitan-kesulitan pada pelajaran tertentu. Kami setia dalam belajar mempersiapkan diri dengan baik. Berkatilah ya Tuhan, anak-anak-Mu dalam mempersiapkan diri menghadapi PTS. Sertailah proses belajar yang mereka jalani masing-masing di rumah, supaya mereka boleh mempersiapkan diri dengan baik. Tuhan yang memberi pengertian, Tuhan yang memberi kemampuan, sehingga mereka boleh memahami setiap materi yang akan diujikan dan dipersiapkan dengan matang. Kami juga percaya bahwa Tuhan akan memberkati anak-anak-Mu dengan fasilitas yang baik selama mereka mempersiapkan diri. Biarlah mereka bisa belajar dengan nyaman, dengan tenang, dan mereka bisa memanfaatkan setiap waktu itu untuk mempersiapkan PTS dengan baik. Kami juga berdoa bagi pelaksanaan PTS. Tuhan memberkati supaya anak-anak-Mu ini dimampukan untuk mengerjakan setiap soal-soal ujian penilaian tengah semester ini dengan baik. Berikan bagi mereka juga ketekunan untuk mengerjakan soal demi soal, tidak tergoda untuk menempuh jalan pintas,
tapi dengan setia, jujur dalam mengerjakannya. Kami percaya bahwa Tuhan yang akan memberikan kemampuan bagi anak-anak-Mu untuk menyelesaikan seluruh ujian yang dijalani di masa penilaian tengah semester ini. Tuhan juga menganugerahkan kesehatan bagi anak-anak selama belajar di rumah di tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Biarlah Engkau menjaga anak-anak-Mu bersama dengan keluarganya dengan kesehatan yang baik, sehingga baik pada saat mempersiapkan maupun menghadapi ujian, semuanya dalam keadaan sehat dan baik. Kami juga percaya Tuhan akan memberkati para guru dengan anugerah kesehatan yang dari Tuhan. Tuhan akan terus memberkati para guru yang mendampingi anak-anak di dalam mempersiapkan diri menghadapi PTS ini. Tuhan yang baik, kami menyerahkan juga untuk hasilnya nanti ke dalam tangan. Biarlah setiap perjuangan kerja keras yang anak-anak-Mu lakukan, Kau akan berkati sehingga akan membuahkan hasil yang menggembirakan, yang membanggakan bagi mereka sendiri oleh karena mereka telah setia dalam kesulitan dan tetap jujur, tidak tergoda untuk jatuh pada cara-cara instan yang kemudian berlaku tidak jujur. Biar mereka boleh melihat hasil perjuangan mereka yang juga adalah berkat Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan sepenuhnya pelaksanaan PTS yang akan berlangsung ini ke dalam tangan-Mu. Kau memberkati juga setiap fasilitas internet yang diperlukan anak-anak-Mu. Peralatan yang digunakan semuanya bisa berfungsi dengan baik sehingga selama mereka menjalani PTS, mereka boleh menjalaninya dengan lancar dan dengan aman, semuanya boleh berlangsung. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh syafaat kami ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Ibu Pendeta Sari untuk firman-Nya. Kiranya firman yang baru disampaikan bisa menjadi teladan bagi hidup kami. Teman-teman, Allah adalah sahabat yang selalu mengasihi kita. Dia menuntun dan membimbing setiap langkah hidup kita. Kiranya di dalam menghadapi PTS ini, kita dapat mempersiapkan diri dengan baik dan menyerahkan segala kekhawatiran hanya kepada pimpinan dan kasih-Nya. Marilah kita menyanyikan lagu dari NKB 167, bait 1-2. Tuhan Yesus sahabatku. Saudara-saudara, selamat memasuki ujian penilaian tengah semester bersama dengan Tuhan.
Selamat belajar dengan baik dan menjalani PTS di dalam pertolongan Tuhan. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kiranya kuasa Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menuntun hidupmu dalam mempersiapkan diri dan menghadapi penilaian tengah semester. Ia juga akan menerangi jalanmu, sehingga engkau semua dapat terus melangkah maju dan menjadi siswa yang setia di dalam berbagai kesulitan. Kiranya hatimu dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera ilahi. Amin. Maka jauh memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jauh memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini telah selesai. Selamat belajar dan tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. But I'm back to my ways by the end of the week. Try to stand on my own, but lost on my knees. You're the shepherd that leads the 100 for me. But myself, I may try my best, but my best ain't good enough. When my faith ain't strong and I can't go on, and there's no one else to trust.